Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini yang indah ini kita bisa melaksanakan sholat subuh kembali secara berjamaah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung besar atau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Pada pagi ini saya akan menyampaikan bahasan atau topik tentang istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah upaya seseorang untuk menempuh ajaran agama Islam yang benar dengan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Istiqomah ini menyangkut pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah lahir dan batin dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Dalam surat Fussilat 30 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Para ulama berbeda pendapat dalam mengklarifikasikan istiqomah. Ada yang mengatakan istiqomah dibagi menjadi 3 bagian, ada 4 bagian dan 10 bagian. Namun demikian pendapat yang lebih mudah dipahami dan fleksibel, istiqomah dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah istiqomah dalam mentaati perintah-perintah Allah. Dan yang kedua, istiqomah di dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, istiqomah dalam mensyukuri nikmat Allah. Dan yang keempat, istiqomah dalam kesabaran. Penjelasan yang pertama adalah istiqomah dalam mentaati perintah-perintah Allah. Dalam ajaran Islam, perintah ada 2 macam, yaitu wajib dan sunnah. Perintah wajib harus dikerjakan oleh setiap muslim. Bagi yang mengerjakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya mendapat dosa. Sedangkan sunnah bagi yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat apa-apa. Bagi seorang hamba Allah yang soleh, yang senantiasa akan mendapatkan perlindungan, kasih dan sayangnya di dunia dan akhirat, ia selalu mentaati kedua perintah tersebut, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ia berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya hingga ajal datang kepadanya. Orang yang demikian pantas mendapatkan predikat mustaqim, yakni yang beristiqomah atau lurus. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam menjauhi larangan Allah. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, mula-mula iblis memperdayakan manusia dengan melakukan perbuatan dosa, yaitu mengerjakan larangan Allah. Lalu manusia minta ampun dengan membaca istighfar dan kalimat tauhid. Kemudian Allah mengampuni mereka.
Maka iblis menggodanya kembali dengan rayuan tunggal yang bernama hawa nafsu. Rupanya melalui perangkap inilah iblis berhasil dan sukses. Mengingat banyaknya jatuh korban dari kalangan Bani Adam yang disebabkan oleh hawa nafsu, maka Allah mengingatkan mereka melalui firman-Nya. Pernahkah kamu melihat dan memperhatikan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Quran menurunkan Furqan ayat 43. Dan dalam surat yang lain Allah juga mengingatkan kita agar tidak mengikuti langkah iblis dengan melanggar larangannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya ia menyuruh berbuat keji dan mungkar. Surat An-Nur 21. Agar kita tidak mudah terjerumus di dalam perangkap setan, yakni hawa nafsu, maka kita harus istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan istiqomah dalam menjauhi semua larangannya. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam mensyukuri nikmat Allah. Di antara tanda-tanda hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya adalah ia senantiasa bangun malam dan melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Sholat malam hingga kakinya bengkak, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa engkau, dan dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang." Namun Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak senang menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur?" Berdasarkan riwayat hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mensyukuri nikmat Allah tidak cukup hanya dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja, akan tetapi mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah juga. Kemudian yang keempat adalah istiqomah dalam kesabaran. Allah akan menguji setiap hambanya dengan berbagai macam ujian. Di antara ujian tersebut adalah adanya rasa takut, rasa lapar, sedikit harta, kefakiran, kemiskinan, datang musibah, datangnya sakit, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang lainnya. Mampukah kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Kalau kita mampu menghadapinya, berarti kita termasuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersabar adalah orang yang selalu mengatakan, "Kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya." Rasul mengatakan bahwa kita dengan sabdanya, yaitu suatu saat akan datang kepada manusia orang-orang yang sabar, berpegang teguh pada agamanya seperti orang-orang yang sedang menggenggam bara api. Hadis Sahih Tirmizi dari Anas bin Malik. Oleh sebab itu perlu dimaklumi bahwa beristiqomah di dalam kesabaran merupakan ujian yang sangat berat sekali, apalagi hidup di zaman yang akhir ini, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi janji pada hamba-hambanya yang beristiqomah sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula bersedih hati. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Akhirnya, marilah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang selalu istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.